Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara, saya belum selesai, Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa, nanti aja jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Pada akhirnya semua orang harus menerima kenyataan, harus bisa menerima kenyataan bahwa jabatan politik Presiden Jokowi sebentar lagi akan berakhir dan digantikan oleh Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Nah, teman-teman semuanya, kemarin ada hal yang menarik ketika Rapimnas Partai Gerindra, yakni saling puja-puji, saling balas kasih gitu kan, antara Presiden Jokowi bersama Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Namun demikian, ada sosok wanita misterius ya, yang tak memperkenalkan dirinya, siapa sebenarnya dia gitu kan, dan kemudian dari mana asalnya. Namun sangat kritis dan membuat jubir Presiden Jokowi, M. Kodari, kemudian juga Bung Rocky Gerung ya, sebagai salah satu pihak yang barangkali bisa dikatakan ada di kubu Mas Anies Baswedan gitu, terjungkir balik mendengar fakta yang kemudian dibongkar, fakta baru yang kemudian dibongkar oleh sosok wanita atau perempuan misterius ini. Nah, kita tidak mau berpanjang lebar soal hal tersebut gitu kan. Mari kita simak dan berikan reaksi terpedas buat ini teman-teman, mulai dari Kodari, kemudian Rocky Gerung, kemudian fakta baru yang dibongkar oleh wanita misterius yang saat ini sedang viral di mana-mana. Dan kemudian kita apresiasi apapun gitu kan pendapat anak milenial gitu kan, anak bangsa yang kemudian juga turut serta memberikan sumbangsi pemikiran terhadap pembangunan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Habis nonton podcast Anies Baswedan tentang kegagalannya ikut pilkada tahun ini, gue makin sadar bahwa memang tidak ada tempat untuk idealis di dunia politik kita hari ini. Idealisme buat negakin demokrasi, taat hukum dan etika, bahkan untuk menghormati Pancasila, itu kayaknya adalah hal yang harus dikorbanin kalau lo mau menginjakan kaki di politik praktis. Banyak yang nyalahin Anies, katanya salah sendiri, nggak mau masuk partai, makanya sekarang jadi gelandangan politik. Ya gimana ya? Emang sekarang partai mana sih yang masih dengan murni mau memperjuangkan kepentingan rakyat? Bukannya sekarang semua partai sibuk dengan agendanya sendiri, rebutan perhatian penguasa, atau bahkan lebih parahnya lagi bertekuk lutut di bawah kaki oligarki. Dalam teori, partai politik harusnya jadi corong suara rakyat, jadi wadah aspirasi politik untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Tapi realitanya, mereka justru terjebak dalam jaring-jaring kekuasaan yang dibuat elit sebagai alat untuk mempertahankan status quo. Ambil contoh situasi politik hari ini, di mana partai-partai itu justru lebih sibuk menyusun strategi bagaimana caranya tetap berada di dalam lingkaran kekuasaan daripada memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar dibutuhin sama rakyat. Ketika pemerintah bikin kebijakan untuk kepentingan kelompok yang merugikan rakyat, itu cuma sedikit partai politik yang berani bersuara. Karena mereka tahu bersikap kritis itu sama artinya dengan mengambil resiko untuk kehilangan akses kepada lingkaran kekuasaan, yang artinya kehilangan dukungan, kehilangan jabatan, atau pada akhirnya kehilangan relevansi politik. Ini bukan fenomena baru, tapi pora berulang dalam sejarah politik kita. Tapi ya nggak bisa dinormalisasi juga. Partai-partai politik yang harusnya menjadi pilar demokrasi justru menjadi perpanjangan tangan dari kekuasaan itu sendiri. Selama partai-partai ini tetap bermain di bawah bayang-bayang kekuasaan, harapan untuk perubahan nyata cuma tetap jadi mimpi. Cara yang bagus tuh, cara yang baik untuk memulai memanfaatkan kelebihan suara atau surplus suara atau potensial dukungan itu dengan menampungnya dalam partai politik. Dan itu yang memungkinkan orang di 5 tahun ke depan bisa melihat bahwa Anies memang merintis dari awal karena kakinya itu berakar. Nah selama ini Anies itu berayun aja tuh, seolah digantung sehingga kakinya nggak nyampe ke bumi, kendati pikirannya itu beredar di wilayah elit apalagi itu. Nah ini Bung Rocky soal timing ya. Kapan waktunya yang tepat menurut Anda bagi Anies untuk mendeklarasikan ormas atau parpolnya ini? Saya kira kesiapan teknis itu soal mempercepat aja kan. Dan saya bayangkan misalnya akan sangat dramatis kalau di hari Pak Prabowo dilantik, di hari Pak Jokowi berhenti sebagai presiden, kalau belum dilengserkan sebelum 20 Oktober maksud saya, di hari bersejarah itu Anies juga
mendeklarasikan partai politiknya kan betul-betul ada event di situ, dan sesuatu yang eventual itu selalu akan diingat sebagai monumen. Jadi Anies pastikan aja bahwa 20 Oktober dia akan deklarasikan sebuah organisasi politik atau sebuah organisasi masyarakat yang punya maksud politis, atau sekaligus mendeklarasikan aja partai politik. Kan bikin partai politik cuma didaftarkan di Kemenhukam kan. Tentu saja fasilitas yang ada di daerah itu bisa diverifikasi nanti kalau mau pemilu. Tapi mengatakan bahwa ini partai politik kan gampang sekali tuh. Jadi kecukupan peralatan Anies itu sangat mungkin untuk dibuktikan dalam bentuk partai politik baru di hari ketika Pak Jokowi digantikan oleh Pak Prabowo. Jadi semua hal sebetulnya bisa ditakar dari sekarang bahwa Anies memang punya maksud, punya ambisi untuk jadi presiden. Ya dibuka aja kan. Buat apa seolah-olah ini cuma ormas? Enggak, bilang aja bahwa saya Anies Baswedan ingin jadi presiden di 2009, saya minta dukungan kaum intelektual yang membantu saya di 2000 Pilpres yang kemarin itu merupakan modal software saya, dan hardware-nya itu pasti akan datang sendiri ketika software-nya udah selesai kan. Ini cuma membangun instalasi itu. Airnya udah siap untuk dialirkan, instalasi aja kan dibangun. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai. Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Nanti ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak tertib. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Setuju? Oke? Oke. Ya. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi. Nanti abang jelaskan ya. Di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di impeach? Proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana. Mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jumlahnya sekitar 80% dari total kekuatan partai politik yang ada di DPR. Belum. Saya membiarkan Anda, saya nggak memotong Anda berbicara sama sekali. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar Bu Macica. Bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa? Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak. Kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah itu dia. Terima kasih, cukup. Silakan Bung Rocky. Anti Prof. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Jauh Padahal lagi. di sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco tuh. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap artinya you salah kan. Saya ucapkan impeachable bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggrisnya you nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Silakan Prof. Saya kira gini ya. Ya proses meng-impeach presiden itu. Impeachable katanya, bukan impeachment ya. Kalau impeachable itu setelah itu mau jadi apa? Iya kan? Kalau mengatakan impeachable Bisa di-impeach. bisa di-impeach, setelah itu mau bikin apa? Apa berhenti di situ? Nah, setelah itu apa berhenti di situ atau gimana? Ini kan seolah-olah mau didorong nih. Sebagaimana teriakan-teriakan massa di luar, ya sekali mau turunkan Jokowi segala macam. Turunkan dengan cara apa? Mau didorong oleh Mau massa didorong untuk turunkan untuk Jokowi. Ini proses impeachment itu ya panjang. DPR harus bikin, DPR harus bikin panitia impeachment segala macam. Ada usulan, kemudian dibahas segala macam. Ini
nggak selesai ini urusan kayak gini, saya kira yang lebih rasional aja. Bagaimana kita menghadapi pilkada aja lah. Ya nggak usah bicara yang terlalu jauh dan tidak masuk di akal. Jadi Rocky ini kadang-kadang kalau kita perhatikan nggak masuk di akal juga dia. Kira-kira begitu, nggak usah marah Rocky. Kok bisa ada dua orang dokter nggak ngerti tata bahasa gitu ya? I'm talking about impeachable, bukan impeachment. Barusan Anda sendiri terangkan, mesti diproses di DPR. Itu impeachable namanya. You dokter apa coba saya tanya? Tata negara, Bung Rocky. Ya kenapa nggak ngerti? Saya ngerti, teman Anda ini yang berpikir yang Profesor, ngaco. bukan Kan? Bagaimana? Itu berpikirnya Kata- ngaco. Enggak, setelah Anda katakan itu kemudian mau bikin apa? Ya itu bikin apa? Itu namanya impeachable. Dimungkinkan untuk diimpeach. Soal dinyatakan itu urusan PDIP, urusan partai-partai. Tetapi normativity dari hukum itu mengatakan it is impeachable. Ya, Nangkap nggak? Ini kan mengawang-awang namanya Rocky. Betul. Kok mengawang-awang? Betul. Yuk. Just gini, Gila kita lu. justru lebih depan daripada Rocky karena dia sebetulnya sedang menginsinuasi bahwa impeachable itu sebetulnya bahwa ini akan diimpeach. Ya, langsung kita potong duluan kan? Iya, yang nggak jelas gitu. Syarat-syaratnya nggak terpenuhi. Enggak jelas Logika Rocky. tidak bisa dipotong Semua dengan presiden kecemasan. bisa diimpeach. Buset dah. Tapi gila. pada hari ini syarat-syarat impeachable itu tidak ada. Bentar. Ada. Jangan emosional, Bang. Enggak emosional. Ya intonasinya menunjukkan Abang emosional. Memang suara orang Sumatera. Oke. Mohon maaf. Saya juga Sumatera. Nah, sama kalau gitu kita. Oke, dan tidak sekeras itu tentunya. Oke, gini. Ada hukum tata negara, tapi di sisi lain juga ada hukum sejarah. Berapa sih jumlah presiden Indonesia sejak kita merdeka? Berapa? Coba hitung satu-satu. Oke, berapa yang ditumbangkan di tengah jalan? Dalam persentase berapa persen? Oke, dari 7 berapa yang ditumbangkan di tengah jalan? Bung Karno? Pak Harto. Soeharto? Siapa satu lagi? Ya, 3. Kalau 3 dari 7 itu berapa persen? Artinya dari angka-angka itu mungkin nggak terjadi. Mungkin. Kata Bang Kodari, ini tinggal 3 bulan lagi. Oh, sejarah selalu bercerita berbeda dan apa yang kita tuliskan dalam kepala kita. Kenapa? Soeharto itu dilantik tanggal 18 Mei. Tanggal 11 Maret. Pelantikannya diturunkannya 21 Mei. Cuma 70 hari. Dia presiden yang diturunkan 70 hari setelah dilantik. Itu impossible bagi banyak orang. Tapi dalam kata sejarah terjadi. Oke? 1 hari dikeluarkan putusan MK, DPR RI berkonsolidasi membuat balik. Hari berikutnya ratusan ribu orang turun ke jalan. Dari kacamata ilmu pengetahuan susah. Tapi sejarah bilang saya akan memilih orang-orang saya sendiri. Mahasiswa akan katakan saya siap menjawab tantangan zaman dan sejarah. Terus apa yang tidak mungkin dalam konteks ini? Mau membantah sejarah? Sejarah kita begitu kok. Mana ada orang bilang dulu Soeharto bisa diturunkan cuma 70 hari setelah dia dilantik. Lalu mungkin nggak kemudian ada orang mau diturunkan 70 hari sebelum turun. Ya mungkin saja dalam konteks sejarah pernah terjadi yang serupa itu. Kita mau membantah apa gitu loh. Ya cuman mekanismenya melalui apa itu? Kenapa? Kalau Enggak, bentar. mekanisme melalui Impeachment apa? dan impeachable tadi kan 2 hal yang berbeda. Artinya bahwa itu mungkin dijatuhkan, mungkin. Mekanismenya impeachment. Oke. Enggak ada. Oke, sekarang saya mau nanya, siapa yang bisa pernah menjawab jalannya sejarah dengan baik? Siapa yang bisa menebak jalannya sejarah? Oke. Tadi Enggak, enggak. Bung Adi dia pakai angka ya. Sebentar. Dan berapa? 7 presiden Abang. kita. Sisanya menyelesaikan masa jabatannya dengan baik. Abang. Kenapa Anda melihat yang 3? Kenapa enggak lihat yang 4? Abang. Buat saya peristiwa yang terjadi sekarang ini arahnya selesai sesuai dengan yang dijadwalkan. Abang tadi boleh dong, Bos. bentar. Abang tadi begitu bijaksananya meminta waktu dari Rocky Gerung menyelesaikan bicara. Kenapa tiba-tiba Abang merampas hak saya? Silakan. Namanya coba-coba. Oh, coba-coba. Bukan. Gini. Menurut saya hati-hati kalau terlalu dekat dan kekuasaan yang seringkali kita lihat dalam banyak hal bertingkah semena-mena. Abang bisa ketularan loh, Bang. Abang bisa ketularan. Semena-mena mengambil hak saya untuk bicara. Mungkin awalnya coba-coba. Seperti yang lain juga pernah coba-coba merubah undang-undang. Kita kan saling celetukan aja tadi. Silakan. Celetuk pendek, Bang, tidak panjang. Ini pendek ini. Oke. Nah, jadi menurut saya begitu. Sudahlah. Mau 3, mau 4. Kenapa lihat yang 3? Kenapa tidak lihat yang 4? Ini kan debat apa gitu loh. Tapi yang saya sampaikan bahwa pernah terjadi, berkali-kali. 7 presiden, 3 tumbang tengah jalan.
Apa yang mau kita bantah dari situ? Nggak ada. Apakah setiap proses penumbangan itu selalu ada kalkulasi-kalkulasi sebelumnya? Nggak banyak. Nggak banyak kok. Itu loh. Dan semua yang tumbang seperti Soeharto itu selalu awalnya kesombongan. Dan yang harus kita lihat, gerakan mahasiswa kemarin memberikan saya satu kesimpulan sederhana. Keberuntungan Jokowi sudah selesai. Selesai. Dia gagal bukan oleh parlemen, dia gagal bukan oleh politisi, dia gagal bukan oleh yang lain, tapi oleh anak-anak muda tak terduga ini. Anak-anak muda tak terduga ini yang membuat rencana itu berantakan, yang membuat balik itu kocar-kacir, yang membuat terpaksa harus merubah KPU lagi. Tunduk mereka. Mereka tunduk tidak pada kekuatan besar yang luar biasa. Ini nih, anak-anak lucu-lucu ini, imut-imut, nggak menakutkan, nggak menyeramkan. Modal mereka bukan senjata dan panser, modal mereka kata-kata dan tulisan. Dan ternyata yang ditakutkan oleh kekuatan itu bukan pistol, bukan senapan, bukan panser, tapi kejujuran kata-kata mereka. Itu yang ditakutkan, dan itu mereka buktikan dan luar biasa kemarin. Saya koreksi sedikit ya. Iya bang. Bung Karno itu proses keruntuhan kekuasaan Soekarno memang didahului dengan demo-demo mahasiswa segala macam sampai akhir Arif Rahman mati ya. Tetapi proses kenegaraan yang menentukan dia ditolak pidatonya, makanya dicabut kekuasaannya. Kemudian Gus Dur ya, dia bubarkan DPR, dia bikin maklumat segala macam, kemudian diberhentikan oleh MPR. Ini ada mekanismenya. Kalau Pak Harto memang ya, Pak Harto memang ini akumulasi krisis ekonomi, meninggalnya tertembaknya 4 orang mahasiswa, Trisakti. Itu yang real cuma 1. 2 ini melalui mekanisme kenegaraan walaupun didahului dengan demo-demo. Dan saya kira saya punya keyakinan Pak Jokowi selesai tanggal 20. Secara husnul khotimah kira-kira. Husnul khotimah tanggal 20. Abang, mana mekanisme ketatanegaraannya untuk kasus Bung Karno? Mana mekanisme ketatanegaraannya untuk kasus Gus Dur? Mana mekanisme ketatanegaraan untuk kasus Soeharto? Nggak ada. Itu ekstra konstitusional. Tidak ada mekanisme ketatanegaraan. Ada kekuatan massa bergerak, ada sebuah peristiwa, lalu kemudian kekuatan tentara bergerak, turun. Bahwa kemudian ada proses persidangan berikutnya, tidak ada. Tidak ada mekanisme ketatanegaraan yang diikuti dengan baik dan benar untuk peristiwa jatuhnya Soekarno. Oke? Tidak ada mekanisme ketatanegaraan yang diikuti untuk turunnya Soeharto. Soeharto turun itu tidak lewat MPR bla bla bla. Tidak lewat sidang-sidang, tidak ada sidang-sidang. Oke? Mekanisme ketatanegaraan mana yang diikuti? Makanya saya bilang begini abangku, tolong abang sebagai orang yang cerdas dalam ketatanegaraan jangan bercerita tentang hal yang abang tidak pahami. Jangan. Itu akan mempermalukan diri abang sendiri. Tidak ada mekanismenya. Gus Dur bagaimana mekanisme ketatanegaraan yang dia lewati? Apakah ada persidangan-persidangan yang kita harapkan seperti sebagaimana diatur dalam konstitusi itu? Tidak ada. Saya ada di zaman itu. Saya tahu peristiwanya. Tapi yang saya katakan bahwa sejarah selalu menulis berbeda dari apa yang selalu diharapkan oleh orang-orang yang menganggap kekuasaannya tidak bisa dihentikan. Gak bisa. Gini ya, tentang Bung Karno, ya itu kan ada pidatonya ditolak oleh MPRS, kemudian dicabut kekuasaannya. Itu mekanisme ketatanegaraan. Kemudian Gus Dur, dia mengucapkan maklumat, ya. Kemudian diberhentikan. Habibie pernah ditolak pidatonya. Kemudian Soeharto, tapi penolakan pidato itu tidak mekanisme ketatanegaraan untuk menurunkan orang. Lah kalau gini. Enggak, Bung Karno itu gimana? Ditolak misalnya pidatonya oleh MPRS. Itu bukan mekanisme ketatanegaraan itu. Menolak dan menerima pidato itu mekanisme ketatanegaraan biasa yang tidak berujung pada penjatuhan. Dicabut itu kekuasaan Soekarno. Setelah ditolak pidatonya. Setelah dia tidak punya power politik. Mungkin mekanisme ketatanegaraan sebagaimana yang diatur oleh konstitusi sekarang. Lalu apa? Yang Memang ada mekanisme ketatanegaraan di luar konstitusi?
Nggak begini, ini kan Mana gini, ada? Aduh, konstitusi yang abangku. berlaku sekarang dengan konstitusi yang berlaku di masa lalu itu kan berbeda, Bang Adian. Yang di frame, yang disebut oleh beliau ini adalah mekanisme yang berlaku pada masa itu. Proses pada saat itu. Abangku, turunnya Soekarno itu tidak lewat mekanisme ketatanegaraan. Benar laporan pertanggungjawabannya ditolak. Habibie pernah ditolak laporan pertanggungjawabannya? Apakah bermuara pada penjatuhan? Tidak. Itu mekanisme biasa. Yang saya katakan bahwa dari 3 peristiwa ini salah satu penentunya adalah kekuatan rakyat dan mahasiswa.